Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ilmu Kesehatan Masyarakat A3 Universitas Andalas dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Ida SKM MPH. Di sini kami akan mencoba memaparkan hasil dari analisis kelompok kami mengenai sebuah jurnal yaitu analisis spasial aspek kesehatan lingkungan dengan kejadian filariasis di Kota Pekalongan. Nah, di sini kami berjumlah anggota dengan 10 member. Selanjutnya, masing-masing dari poin ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok 4. Silakan. Pertama, kita akan membahas tentang masalah yang diteliti dalam artikel ini. Nah, komponen kejadian penyakit yang didapatkan di dalam artikel ini yang diamati itu adalah kejadian penyakit filariasis, di mana penyakit filariasis ini dikhususkan di Kota Pekalongan dengan 6 kelurahan yang menjadi endemis filariasis, yaitu Kelurahan Banyurip Ageng, Jenggot, Bandengan, Pabean, Kuripan Lor, dan Kertoharjo. Nah, keenam lokasi dan kelurahan ini merupakan sebuah lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat-tempat teratas puskesmas yang memiliki kasus klinis dan kronis pada profil kesehatan Kota Pekalongan di tahun 2012. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam analisis spasial. Analisis spasial pada artikel ini menggunakan metode overlay, di mana teknik overlay pada peta dalam SIG ada dua, yakni union dan intersect. Teknik yang digunakan itu overlay intersect atau irisan, yaitu irisan-irisan dari aspek lingkungan di 6 kelurahan di Kota Pekalongan yang merupakan faktor penyebab kejadian filariasis. Selanjutnya itu ada temuan yang didapat dalam analisis spasial filariasis. Nah, itu pertama itu ada persebaran semak-semak di Kelurahan Pabean dan Bandengan. Nah, pada gambar 1 itu dipaparkan lokasi penderita di Kelurahan Bandengan dan Kelurahan Pabean, di mana di Kelurahan Bandengan ini berada di sekitar semak belukar, sedangkan di Kelurahan Pabean ini tidak berada di area semak-semak. Selanjutnya, itu pada gambar 2 dipaparkan persebaran semak-semak secara menyeluruh di 4 kelurahan. Nah, 4 kelurahan itu diantaranya yang pertama itu ada Kertoharjo. Nah, di Kertoharjo ini penderita filariasis berada di antara semak belukar dan semak terurus, di mana penderita juga hidup secara berkelompok di sana. Nah, yang kedua itu ada Kelurahan Banyurip Ageng. Nah, di kelurahan ini sama dengan Kelurahan Kertoharjo tadi. Nah, yang ketiga itu ada Kelurahan Jenggot. Di Jenggot ini penderita itu berada di semak belukar dan juga hidup berkelompok. Nah, yang terakhir itu ada di daerah Kuripan Lor. Nah, di daerah Kuripan Lor ini itu berada di semak terurus dan tidak ditemukan penderita filariasis. Temuan yang didapatkan selanjutnya adalah persebaran genangan air yang mengandung jentik nyamuk. Gambar 3 menunjukkan bahwa genangan air yang diamati adalah ekosistem dengan habitat yang digenangi air dan bersinggungan dengan tanah, misalnya sawah, rawa, genangan rob, dan mengandung jentik nyamuk. Lokasi penderita berada dekat dengan genangan rob, namun berdasarkan pengamatan langsung, diketahui bahwa genangan rob tidak mengandung jentik nyamuk. Keberadaan rawa-rawa di Kelurahan Pabean terletak jauh dari lokasi penderita. Sama halnya dengan Kelurahan Pabean, di Bandengan, keberadaan rawanya cukup jauh dari lokasi penderita. Dan sawah di lokasi penderita di Kecamatan Pekalongan Utara, mendapatkan bahwa beberapa titik penderita terlihat dekat dengan faktor risiko sawah pada sisi utara kelurahan. Selanjutnya itu ada keberadaan ternak. Keberadaan kandang ternak ada di Kelurahan Bandengan, Kertoharjo, Banyurip Ageng, dan Kuripan Lor. Lokasi penderita yang positif mikrofilaria yaitu ada di Kelurahan Bandengan, Jengkot, dan Kertoharjo, itu berdekatan dengan lokasi kandang ternak. Kelurahan Banyurip Ageng, lokasi penderita jauh dengan kandang ternak, dan bahkan Kuripan Lor tidak ditemukan penderita. Terdapat dugaan bahwa keberadaan kandang ternak di Kelurahan Bandengan, Kertoharjo, dan Jenggot ini memiliki keterkaitan dengan kejadian filariasis. Selanjutnya, kita masuk ke dalam variabel keberadaan dan kondisi spal. Nah, pada gambar 5 ini dijelaskan bahwa adanya titik penderita berada sekitar SPAL atau sistem pembuangan air limbah, di mana spal di Pabean dan Bandengan merupakan spal terbuka. Nah, spal di RW 6 itu di Kelurahan Bandengan tidak terurus, hampir meluap. Ditambah fakta bahwa warga yang positif mikrofilaria di RW 6 adalah yang terbanyak di antara RW-RW lainnya. Di gambar 6 ini
keberadaan penderita di Kelurahan Kertoharjo dan Banyurip Ageng juga berdekatan dengan SPAL. Sedangkan lokasi penderita di Kelurahan Jenggot justru berada di wilayah dengan persebaran SPAL yang sangat sedikit. Namun karena melihat adanya penumpukan titik penderita di wilayah Kertoharjo dan Banyurip Ageng dengan lokasi SPAL terbuka, tidak terdapat SPAL terbuka di Kelurahan Kuripan Lor dan tidak terdapat penderita di wilayah tersebut. Dan hal tersebut telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Lanjut. Selanjutnya, yaitu kesimpulan, faktor risiko transmisi penyakit filariasis dalam lokasi penelitian tidak seluruhnya sama, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian filariasis lebih banyak ditemukan pada area dengan keberadaan semak-semak dan SPAL terbuka. Kemudian faktor risiko berupa keberadaan SPAL ada di seluruh lokasi penelitian, sedangkan faktor risiko berupa kandang ternak berada di 3 kelurahan. Keberadaan sawah menjadi faktor risiko lingkungan hanya terdapat di 2 kelurahan. Baik, demikianlah hasil dari analisis kelompok kami tentang analisis spasial aspek kesehatan lingkungan dengan kejadian filariasis di Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.